Kalian pikir gue lupa dengan konten ini, hah? Iya, gue lupa. Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Dan ya teman-teman, ya kan, kembali lagi di konten dimana gue bakal ngecekin anime apa saja yang bakal keluar. Dan udah keluar sih sebenarnya, karena memang udah cukup telat. Dan ya teman-teman, sekarang kita sudah bulan Juli ya, di tahun 2022 ini. Seperti biasa, waktu cepat berlalu. Ya, biasanya konten ini selalu ngebuat gue kayak sadar bahwa shit, tahun ini cepet juga. Apalagi kalau bukan konten anime Summer 2022 loh. Mana yang menarik? Ya kan, dimana gue bakal ngecekin anime apa saja yang bakal keluar di musim ini. Dan sebenarnya ya tadi gue bilang sudah pada keluar sih, tapi nggak apa-apa ya kan. Dan memang jujur gue juga belum ngecek. Jadi ini sekalian aja, bakal cepat aja, gue bakal sekilas aja. Dan gue bakal nyebutin anime-anime yang menurut gue secara first impression menarik gitu ya. Dari cuman ngeliat-liat doang. Di sini gue sudah buka My Anime List seperti biasa. Gue bakal ngecek melalui My Anime List, cuman ngeliat-liat aja. Dan ya gue cuman bakal asal ngomong aja menurut dari yang gue lihat aja gitu ya. Jadi misalnya dari kalian ada yang, oh enggak bang, gue udah nonton beberapa episode awal, bagus kok gitu ya, silahkan aja komen di bawah. Nih gue belum nonton sama sekali nih, semuanya bahkan ya. Bahkan musim lalu pun juga masih ada yang gue pengen nonton, belum selesai nonton seperti biasa sih. Tapi ya langsung aja kita mulai. Let's go. Ya, anime yang pertama sih di sini ada Hataraku Mau Sama, ya, yaitu adalah season kedua dari, gue lupa judul bahasa, Devil Part-Timer, something like that, ya kan, dimana itu season pertama itu udah kayak dari tahun 2000 berapa gitu ya, gue lupa, udah lama lah gitu. Dan sekarang tiba-tiba udah ada season keduanya, dan pas season keduanya diumumin itu cukup rame itu tuh, gue inget tuh, ya kan, kisahnya tuh kayak, gue masih inget nih, ini seinget gue aja, dimana kayak dari isekai, biasanya orang dunia kita yang pindah ke isekai, tapi kali ini semacam kayak raja iblis kan ya, bisa dibilang raja iblis yang dari dunia isekai pindah ke dunia kita gitu, dunia biasa gitu kan. Dan dia harus bekerja kerja di McD gitu kan, terus dia kayak harus berjuang lah gitu. Dan jujur ini tuh salah satu anime yang kayak gue pikir gue nonton ya, maksudnya gue pikir tuh gue udah nonton satunya, tapi kayaknya nggak sampai selesai deh. Kayaknya gue cuma ngecek doang dulu ya, karena gue udah tahu anime itu dari dulu gitu. Tapi pas gue kayak udah season keduanya nih, oh tiba-tiba kayak kayaknya gue belum nonton ya, kayaknya belum selesai di season satunya. Jadi ya sekarang sih sebenarnya gue lagi nge-rewatch lagi season satunya dulu, tapi habis itu kalau misalnya udah selesai baru gue lanjut season kedua sih ya teman-teman. Dari season satunya sih gue suka sih, kocak gitu, dan animasinya juga bagus. Oke, selanjutnya ada Kanojo Okarimashu atau My Rental Girlfriend, My Rent Girlfriend, something like that. Ya, season ke-1 juga cukup rame. Gue nonton season ke-1-nya dan nggak tahu kenapa I kinda enjoy it. Gue rada enjoy nonton season ke-1. Walaupun konyol, dan gue tahu itu kayak just a trash show, you know. Sampah banget main ceritanya. Kayak ini si cowoknya itu bener-bener kayak, konsepnya tuh kayak si cowoknya ini bener-bener the worst guy, you know what I mean, the worst guy bertemu the best girl, si Chizuru ya kan. Dan kayak nonton itu kayak ngeselin aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa pas nonton season 1 tuh kayak, ya gue nggak bisa berhenti dan terus nonton aja. Kayak gue sebenarnya bikin nonton tuh penasaran aja nih cowok kapan membaiknya gitu loh. Si gue lupa nama karakter utamanya, ke si Kazuya, I think it's Kazuya. Wait, let me check. Ya si Kazuya ya kan. Dan tapi ternyata di season keduanya ini kan udah mulai gitu ya, udah ada. Dan ternyata kita lihat di sini ratingnya 6,7. Jadi kayak gue rada malas untuk nonton. Gue kayak rada malas untuk lanjutin sih. Apa mungkin it gets worse? Apa mungkin si cowoknya nggak membaik-baik gitu ya? Jadi kayak ya udah, kayak gue tahu deh gue bakal nonton atau enggak. Kayaknya sih enggak sih. Dan satu pun juga gue lagi-lagi mengakui bahwa itu sih nggak penting ya, anime yang tapah. Untuk selanjutnya ada Overlord. Gue pernah ngomong juga gue nggak nonton Overlord, dan ini udah season ke-4 ya. Wow, oke, next. Oke, selanjutnya ada Yoko's, ya kan, Classroom of the Elite. Dan ini mirip banget sama apa namanya tadi, Devil Part-Timer. Gue kira gue udah nonton, tapi it's everywhere, dan gue udah tahu konsepnya, gue udah tahu ceritanya, gue tahu karakternya juga si cowoknya, dan kayak kisah ya, ceritanya di mana ya nih, sekolah yang elit segala macam. Tapi ternyata gue belum nonton gitu season satunya, dan sekarang gue lagi gue lagi nonton juga season satunya, belum selesai. Tapi ya, it's interesting, you know, konsepnya menarik. Pas gue baru-baru ini nonton satunya, walaupun belum selesai, tapi ya gue bakal lanjutin sih, nggak tahu kalau ada waktu. Alright, although pas gue nonton satunya animasinya rada biasa,
ya kan impression gue aja gitu ya. Tapi mudah-mudahan season keduanya lebih bagus sih. Let me know guys buat yang udah nonton. Oke, selanjutnya adalah Made in Abyss. Ini season keduanya. Directly after the event of Made in Abyss movie 3. Ya kan, jadi kelanjutan dari Made in Abyss film ketiga. Dan damn, filmnya udah 3. Ya ini sih pasti masuk ke list gue sih. Maksudnya pasti gue bakal nonton karena Made in Abyss gue nonton sesatunya dan gue suka. Ya kan, apalagi di akhir tuh. Damn, itu sedih banget pak. Buat yang belum nonton Made in Abyss, itu salah satu anime yang gue rekomen sih. Maksudnya ya tonton aja karena konsepnya bagus. Bocah-bocah yang kelihatannya lucu-lucu tapi masuk ke dalam lubang yang gede dan isinya nggak ya sadis. Kayak gak cocok malah di bocah-bocah melalui itu. Tapi di sisi lain juga ada momen indahnya. Gue suka konsep ininya sih, tempatnya pak, settingnya gitu ya. Tempatnya tuh menarik banget dilihat tuh, kayak lobang makin ke bawah tuh malah makin dunianya makin menarik gitu loh. Ya kan, jadi ya cuman filmnya gue belum nonton sama sekali nih, jadi gue bakal nonton filmnya dulu. Ini udah film ketiga aja, gue sampai nggak tahu. Tapi ya Made in Abyss, check it out. Untuk saya teman-teman ada Yofukashi no Uta. Ini gue pengen nonton, ini gue pengen ngecek ya. Gue belum tahu banyak, tapi gue pernah ngeliat kayak video di YouTube mengenai manganya sebenarnya, mengenai manganya dan kisahnya tuh kayak tentang ini kalau gue baca ya di sini ya, si karakter utamanya si cowok ini tuh kayak cuman lagi malam-malam dia nggak bisa tidur, gue nggak kurang tahu, tapi keluar malam-malam dan tiba-tiba have his own adventure, I think kayaknya. Dan ya, and then maybe weird things happen, I don't know. Tapi yang gue suka animasinya terlihat oke man, style artnya dan segala macam, ya kan, lihat aja. Look at this, look at that. Dan kayaknya sih vibe yang gue tangkap dari sini sih kayak mungkin lebih santai sih, kayak tipe-tipe oh maybe not, maybe not. oh bakal nonton ya. Oke, ini gua belum nonton yang dungeon ini, males sih, rada males. Oke, untuk nope. Oh, apa ini? Kinso no Vermel KP. What the hell? Dari gambarnya kalau gua masih SMP dulu, gua ini pasti nonton sih. Tapi sekarang tidak. Dan ini menarik, gue pengen ngecek ini sih, Lycoris Recoil, ini dia. Kayak gue sempet baca nih, cuman sinopsisnya doang. Kayak jadi ceritanya kayak sini, apa ya, mereka tuh kayak pekerja di cafe gitu di Tokyo. Dan kalau dari sinopsisnya, kalau kalian bisa baca di sini, mereka kayak ngelawan zombie, ngelawan giant monster hanya biar mungkin biar bisa tetap nge-serve makanannya atau minumannya di cafe itu, dan mereka harus ngelawan monster dan zombie, gue nggak tahu. Kayak whatever the problem is, nggak akan memberhentikan kita untuk melayani Anda gitu loh ibaratnya. Leave it to us katanya. Jadi ini menarik sih, gue pengen nonton itu. Oke, selanjutnya ada Isekai Ojisan. I don't know, gue sempat ngelihat ini ada di Netflix. Ya gue taunya pun juga ada di Netflix gua muncul. Jadi ceritanya kayak ini paman dari Isekai seperti biasa, dan dimana dia mungkin reinkarnasi ke dunia kita gitu, dunia biasa maksud gua. Jadi rada aneh, rada weird konsep of isekai, dan seperti biasa isekai. Jadi no. Oke, next. Let me know kalau misalnya menarik. Kita langsung ke bagian yang bawah lagi nih. Ada JoJo part 6 part 2. Ya pasti gue bakal lanjut. Seperti yang kalian tahu, gue nonton JoJo ya kan. Walaupun gue belum selesai part 1-nya, but yeah, it's seru, tetap seru ya kan. Ini gue pengen nonton sih teman-teman, Cyberpunk Endeavor Edge Runners. Oh sorry, gue kira bahasa Jepang. Oke, Cyberpunk ini katanya sih ini sih mengisahkan dari game yang Cyberpunk itu. Gue so tau banget. Mungkin kita bisa cek di sini apakah. Iya, kalau nggak salah terinspirasi dari game yang Cyberpunk itu gitu. Tadi bikin versi animenya gitu. Tapi dari stylenya gue suka, itu aja sih. Sesimpel itu, gue suka art stylenya dan animasinya. Kalau nggak salah studionya dari studio Triggers, I think. Gue bakal ngecek sih. Kayaknya seru sih. Ya, Cyberpunk Edge Runners gue bakal ngecek pasti. Ini seru sih kayaknya. Trigger tuh nggak salah yang bikin, gue pengen ngecek juga jadinya. Kayak ya Kill la Kill, Darling in the Franxx, mungkin buat yang nonton, walaupun ya mungkin ceritanya nggak gimana banget, tapi kayak animasinya tuh bagus loh, Darling in the Franxx ya kan. Kayak misalnya BNA juga oke. Tapi yang gue tonton sih Kill la Kill. Jadi ya style kayak gitu-gitu gue suka sih. Oke, selanjutnya
Mungkin kita langsung masuk ke bagian filmnya teman-teman ya. Ada One Piece film Red. Ya udah, buat penonton One Piece, gue juga nonton One Piece dan ya pasti nonton gitu. Walaupun ternyata pas gue lihat-lihat sih kayaknya nggak canon. Canon tuh maksudnya ya kan canon kan maksudnya kayak nggak nyambung dengan serinya. Kayaknya gitu sih, dan gue kayak come on man, rada kecewa sih karena gue pikir bakal mengisahkan tentang ceritanya Shanks sendiri gitu, tapi ternyata nih Shanks punya anak cewek gitu kan. Terus kayak nggak tahu. Biasanya sih film-film One Piece selama ini tidak ada yang canon sih, tidak ada yang nyambung ke serinya lah bisa dibilang. Mudah-mudahan seru. Gue bakal nonton. Oke, kita ada Sword Online, ada Eurocamp the movie. Oh wow, gue pengen ngecek ini sih, gue sempat ngeliat trailernya, yaitu adalah Natsu no Tunnel Sayonara. Ya kayaknya sih menarik nih teman-teman, romance gitu mungkin, dan misteri ya, sepertinya ada misteri-misterinya, dan ya lagi-lagi main animasinya gue suka sih, animasinya bagus visualnya. Look at that. Yeah. Oke, gue pengen nonton, rada relaxing liatnya. Let's go. Tapi ya itu aja sih teman-teman, sudah tidak ada lagi ya untuk anime yang menarik menurut gue di musim ini. Jadi ya itu aja yang gue pengen tonton, dan silakan kalian komen di bawah anime mana saja yang menarik buat kalian, dan mungkin kalian sudah nonton sekarang gitu ya, sekarang udah ada yang kalian cek-cekin nih. Kalian bisa komen aja di bawah menurut kalian bagaimana, dan mungkin ada yang gue kelewatan, silakan juga komen di bawah. Dan ya terima kasih udah nonton ya kan. Komen seperti biasa, like, share, dan pastinya yang paling penting subscribe biar kalian tahu kapan gue upload video-video selanjutnya yang gak nentu dan gak jelas kapan gue uploadnya. Tapi ya udah, subscribe aja makanya buat yang lagi nonton sekarang nih ya kan. Ya terima kasih udah nonton. See you in the next video and keep improving what you like. Bye.